Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu 28 Maret 2021 akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Edi Liverda MSI Theol sebagai pemberita firman Tuhan, liturgos oleh Penetua Timothy Uriel Pelmar, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Sinta Setiani, pemusik oleh Saudara Abi Tanggalong. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-7, Minggu Sengsara Palmarum. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Demikian Yesaya 53 ayat yang ketiga hingga yang keempat. Mari kita bersama-sama berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 161 bait yang pertama dan ketiga, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Untuk merespon votum dan salam, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait yang pertama dan ketiga. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah, karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Dengarlah nas pembimbing dari Mazmur 91 ayat yang ke-15 dan ayat 1 hingga ke-2. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah saya undang kita berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat 26. Yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban dari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dengan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami boleh berjumpa dalam ibadah bersama, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kami akan membacakan firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan merenungkannya bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, sehingga firman ini boleh kami hayati, boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami sekalian. Tuhan Yesus memakai hamba-Mu, memakai kami semua, jemaat-Mu menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betpage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari.
Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman ini dan memberlakukannya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu 28 Maret 2021. Kita memasuki Minggu Sengsara ke-7. Dan setelah itu kita akan segera memasuki peristiwa Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Dan teks yang mengantar kita memasuki Minggu Sengsara ke-7 terdapat dalam Matius 11 ayat 1 sampai yang ke-11 ini, yaitu tentang Yesus dielu-elukan ketika ia masuk Yerusalem. Memasuki Yerusalem atau lebih dari itu misalnya untuk tinggal di kota ini, tentu banyak orang merindukannya. Kita bisa membayangkan kota Yerusalem seperti kota Jakarta, tempat kita ini tinggal, di mana segalanya ada di sini. Yerusalem bukanlah, boleh dikatakan ya, berbeda dari kota-kota lain di zamannya. Karena Yerusalem merupakan pusat keagamaan, terutama keagamaan Yahudi. Dan itu dibuktikan dengan adanya bait Allah di kota tersebut. Di samping itu Yerusalem juga pusat kekuasaan dan politik. Dan pada akhirnya membuat kota itu memperlihatkan ciri khasnya sendiri. Kalau demikian itu juga berarti jangankan untuk tinggal dan diam dalam kota ini. Memasuki kota ini saja tentu membutuhkan keberanian khusus. Karena keunikan kotanya untuk bisa diterima berarti orang harus berkompromi dengan keadaan orang di kota itu. Sebab bila tidak, maka pilihannya adalah yang pertama, ia diterima, dan yang kedua, ia akan tertolak. Bagi seorang imam misalnya, kota Yerusalem adalah surga saat itu. Karena seorang imam akan sangat percaya diri memakai baju kebesarannya. Orang-orang akan menyambutnya dan mungkin juga dengan pongahnya ia memamerkan baju kebesarannya supaya semakin terlihat mengagumkan. Tetapi apa kota yang semacam ini memang menyenangkan atau membahagiakan? Belum tentu. Sebab di tengah yang serba ada itu tentu ada juga yang hidupnya dalam kepura-puraan. Misalnya menderita, berkekurangan, atau juga yang merasa tertindas. Artinya di balik kemegahan yang hiruk pikuk itu sesungguhnya ada masalah di sana. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus.
Dalam teks kita ada sesuatu yang berbeda yang diperlihatkan sekaligus dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan pilihan itu sebenarnya mengancam jiwanya. Dan pilihan yang ia lakukan itu juga yang mengantarnya ke Golgota. Pilihan yang pertama, Yesus masuk kota Yerusalem tidak menunggang kuda. Bapak Ibu bisa membayangkan, misalnya ia masuk ke Jakarta ini, padahal ia sangat dikenal, tetapi ia tidak memakai mobil mewah. Ia tidak menunggang kuda, tetapi ia menunggang seekor keledai. Artinya ia siap tertolak dan siap untuk diabaikan dan tidak dianggap sebagai orang hebat, apalagi seorang yang berwibawa. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Yesus memasuki kota Yerusalem tidak memilih bergabung dengan kelompok para penguasa kota, baik penguasa keagamaan maupun penguasa politik. Tetapi justru ia memilih untuk bergabung dalam kelompok para petani dan orang-orang yang terabaikan. Atau bisa juga disebut kelompok ini dicap sebagai kelompok pemberontak oleh para penguasa. Pilihan kedua ini sangat berisiko sekali karena ia juga dianggap sebagai pemberontak, menentang penguasa keagamaan dan penguasa politik, dan nyawanya adalah taruhannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat di mana sesungguhnya pesan kuat atas tindakan Yesus ini untuk kita. Terutama sekali ke kita ketika kita memasuki minggu sengsara yang ketujuh ini. Dan kita akan segera memasuki peristiwa Jumat Agung. Pesan yang pertama adalah Yesus Kristus memilih keledai bukan berarti tanpa alasan. Justru di sanalah bentuk keberpihakannya atas derita yang dialami oleh mereka-mereka yang terabaikan dalam kota itu. Teriakan dalam ayat 9 yang berbunyi Hosana. Teriakan itu mengandung dua pesan sekaligus. Pertama, teriakan itu adalah teriakan keputusasaan meminta pertolongan. Dan yang kedua, teriakan itu adalah teriakan pengharapan bahwa pertolongan sudah sedang datang. Jadi bisa kita pahami demikian. Misalnya ada seorang yang tidak bisa berenang. Tiba-tiba ia masuk ke kolam renang atau ke air. Pada satu sisi ia merasakan keputusasaan di mana maut mengancam. Itu ya berteriak minta tolong itu. Tolong gitu ya. Pada satu sisi ia merasakan keputusasaan di mana maut akan segera mengancamnya. Ia akan segera tenggelam karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi juga pada sisi yang lain, ia merasakan bahwa pertolongan itu sudah sedang datang. Oleh sebab itu di dalam Lukas 9 ayat 41, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, ia menangisinya. Tangis itu memperlihatkan keprihatinannya atas kota itu. Sekaligus keberpihakannya terhadap kota itu atas apa yang sedang mereka alami. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah keberpihakan ini merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Bapaknya yang mengutusnya? Dan sekaligus mau menegaskan kepada para petani dan orang-orang miskin, orang yang tersisih yang menyambutnya. Dengan mengirim pesan kepada mereka bahwa Allah menolong mereka. Allah berpihak kepada mereka. Allah sesungguhnya mengasihi mereka. Allah merangkul mereka. Allah memeluk mereka. Pesan ini sangat berarti sekali dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu. Mungkin kita dalam keadaan sakit. Mungkin ada yang dikarantina oleh karena positif virus COVID-19. Berbeban berat,
dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, di tempat pekerjaan dan seterusnya. Yakinlah Allah memelukmu dan memeluk kita semua. Seperti yang Dia sendiri katakan, "Mari kepadaku semua kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 21. Itu pesan yang pertama yang bisa menguatkan kita. Pesan yang kedua, Yesus Kristus bukan hanya sekedar prihatin atau berpihak atas penduduk kota itu. Tetapi lebih daripada itu, Dia juga mau menampilkan atau memperlihatkan cara hidup yang baru. Dan gaya hidup yang sesungguhnya dirindukan oleh banyak orang dalam kota itu. Gaya hidup yang sesungguhnya relevan dengan kenyataan mereka, yaitu hidup yang selalu dalam rasa syukur sebagaimana mereka adanya. Jemaat Tuhan, hidup yang bersyukur itu melahirkan kehidupan yang sederhana, kehidupan yang terbuka, kehidupan yang tidak dalam ketakutan, tidak merasa tertindas dan selalu merasa cukup. Kehidupan yang sederhana itu dan rasa cukup itu akan membuat setiap orang bisa saling menopang, bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi, dan bisa saling mengasihi. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat menghayati minggu sengsara yang ke-7. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saya undang kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang selalu menuntun kami kepada kehidupan, Allah yang selalu menjaga, Allah yang selalu memelihara kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang bisa menguatkan dan meneguhkan kami sekalian, bahwa sesungguhnya Tuhan berpihak dalam kehidupan kami. Allah yang selalu menolong kami dalam keadaan apapun kami ya Tuhan. Entah kami dalam keadaan sakit, entah kami dalam keadaan sehat, entah kami dalam keadaan berbeban berat dalam pekerjaan, dan juga dalam kehidupan pribadi keluarga. Kami meyakini Allah menopang, Allah memeluk, Allah mengasihi kami. Dan pesan kuat juga dari firman itu adalah bagaimana Yesus Kristus menampil gaya hidup yang sederhana, gaya hidup yang penuh dengan syukur, dan merasa segala sesuatu itu cukup dalam Tuhan. Di dalamnya kami boleh membangun hidup saling berbagi, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami akan segera mengakhiri minggu ini dan memasuki minggu yang baru ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan berkati warga jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha dan lain-lain. Lewat semuanya itu, kami semua jemaat-Mu boleh mengaktualkan diri sehingga semakin berarti dalam hidup ini. Dan lewat semua aktivitas itu juga kami bisa memperoleh berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Jemaat-Mu yang dalam sukacita, biarlah mereka boleh merasakan sukacita itu dan kebahagiaan itu bersama Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, sepuh kami di GKI DKI Jakarta ini, bersama juga dengan jemaat GKI dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Secara fisik mungkin mereka sudah mulai lemah, rapuh, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap kuat. Cara hidup dan cara beriman mereka menjadi contoh dan teladan panutan bagi kami semua.
Kami menyerahkan jemaat GKI Jakarta ini terutama sekali dalam proses pembangunan tempat ibadah atau aula. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh ditopang oleh seluruh warga jemaat. Dan pada akhirnya tempat ini akan lebih berfungsi baik nanti dan saat ini ya Tuhan. Untuk pelayanan ibadah minggu, pelayanan pernikahan, pelayanan yang lain kami boleh menggunakannya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan orang-orang muda kami. Terima kasih karena mereka boleh bergabung bersama-sama melayani di GKI Jakarta ini dalam talenta dan kemampuan mereka masing-masing. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pasangan hidup mereka kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga kami menyerahkan apakah mereka sedang bekerja, sudah bekerja ataupun masih menjadi mahasiswa-mahasiswi. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam usia pertumbuhan, dalam usia-usia sekolah, baik yang bersama dengan kami atau tidak bersama dengan kami. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, dan berilah roh hikmat akal budi kepada mereka untuk mampu melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, dan melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga menyertai kami selaku orang tua agar bisa membimbing mereka dengan penuh tanggung jawab dan membawa mereka untuk selalu takut akan Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan dan ingin mendukung pelayanan jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarlah nas pengantar persembahan kita pada hari ini, terdapat dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus. Dan sekarang masih melanjutkan pekerjaan-Mu dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh kami ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan kami, segala tujuan dan angan-angan kami, semua kesulitan dan hasrat, setiap perkataan dan tindakan, dengan meneladan kepada hati Yesus Kristus yang tidak bernoda. Amin. Sementara persembahan syukur kita berikan, jemaat menyanyi nyanyian Kidung Baru 197. Bait yang pertama hingga yang kedua. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam penjelasan persiapan perjamuan kudus. Pada ibadah hari Jumat tanggal 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa
oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga, dan juga pekerjaan kita. Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sehingga sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan dalam rangka Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 nanti. Kita akan menerima berkat Tuhan dan siap mengutus. Namun kita perlu mengaku percaya dengan menyanyikan sebuah lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 184. Nama Yesus termulia.
Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah saya undang jemaat untuk berdiri menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan-pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pulanglah ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah keluarga, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi